Di ceritanya saya pernah dapat penawaran untuk jadi afiliator, jadi Crazy Rich. Iya. Saya kan ingat-ingat itu yang di TV yang ditangkap afiliator itu ya, yang Crazy Rich afiliator Binomo ditangkap segala macam, udah masuk penjara sampai diusut semua sampai tuntas. Terus saya juga, saya kayak nggak asing deh sama yang namanya Binomo. Saya tuh kayak pernah dapat email, ya. Terus saya cari emailnya, ternyata ada memang. Ini emailnya. Tanggal 12 Juli tahun 2018, saya pernah ditawarin untuk mempromosikan Binomo. Ini pengirimnya. Nah, Bapak polisi mungkin mau capture ini sebentar. Katanya lagi dicari-cari kan, siapa sih yang ada di belakang Binomo. Cuman yang ngirim email ke saya ini bukan orang Binomonya, tapi agen periklanannya, namanya brand.ad. Nah, jadi saya lihat dari emailnya, tentu ya kita kan sebagai pengguna internet harus pandai-pandai melihat ini dari siapa gitu. Bisa diklik pengirimnya, dia alamat emailnya dari mana, kemudian nama domainnya kelihatan kan, brand.ad ya, chris.kavan. Terus saya buka websitenya brand.ad, itu isinya kayak gini aja gitu. Nah, jadi kita kalau mau lihat apa namanya ya, belajar dikit-dikit data digital forensik gitu ya, ditelusuri tapi ya sudah sebatas ini aja. Nah, brand.ad di sini lu, lampu saya habis baterainya. Waduh, kenapa habis ini? Ya habis. Cepet banget itu lampu habisnya baterainya. Nah, brand.ad ini hanya sebuah perusahaan periklanan yang menawarkan strategi, media service dan sebagainya. Kalian bisa masuk juga ke websitenya ya, brand.ad. Ini nggak diblokir websitenya karena dia ternyata hanya sebuah kayak agensi periklanan. Jadi kalau kita punya perusahaan mau ngiklan, hubungin dia, nanti dia yang akan mencari influencer, yang mereka cari untuk mempromosikan kliennya ini gitu. Nah, kliennya ini kebetulan Binomo, dan si brand.ad ini, si agensinya nawarin ke saya. Ya nggak kebayang aja sih kalau dulu saya terima. Wah, saya sudah jadi Crazy Rich sekarang. YouTube saya langsung jutaan subscriber, terus Instagram saya juga jutaan follower, udah centang biru. Saya sampai sekarang sulit ya mau centang biru. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai investasi online. Saya tuh heran, orang kaya zaman sekarang bodoh-bodoh. Iya, saya katakan orang kaya zaman sekarang bodoh-bodoh. Kenapa? Karena mereka itu gampang ditipu. Coba, siapa yang udah ditangkap tuh? DS, Doni Salmanan. Ya, itu kan hanya lulusan SD dan profesinya sebagai jukir. Lulusan SD jukir, bisa bohongin orang kaya, punya uang miliaran. Dibohongin. Coba, yang bodoh tuh siapa sih sebenarnya? Jadi Binomo trading apa segala macam itu mungkin orang bilang beda. Binomo itu binary option, yang artinya judi, cuman milih ya atau tidak, benar atau salah, naik apa turun. Sedangkan kalau trading itu penuh dengan analisa fundamental, teknikal segala macam. Intinya sama, itu adalah investasi. Dan ingat ya, kalian ya ingat, yang pasti bahwa di dunia ini tidak ada yang instan, sehingga kalau bidang apapun teman-teman mau forex, mau saham, mau investasi, spekulasi segala macam, itu tetap harus ada kerja keras. Karena semua ya kita tahu sendiri ya, contoh-contohnya trader-trader sukses yang besar-besar, mereka kerja keras untuk bisa mendapatkan hasil, dan mereka tidak pernah menunjukkan. Ya itu loh ya, jadi orang sukses itu biasanya nggak pernah nunjukin. Yang nunjukin berarti jangan-jangan itu yang setengah sukses. Saya nggak bilang gitu sih. dia bilang gitu. Ya gitu, jadi buat apa ditunjuk-tunjukin? Karena ini hasil kerja keras, hasil jerih payah selama ini, hasil udah mengalami rugi, untung, jatuh, bangun. Maka bukan memamerkan lagi, tapi malah justru apa ya sudah dinikmati sendiri.
Itu mereka yang sukses seperti itu kok yang saya lihat. Memang berspekulasi dalam hal forex ini, dalam permainan uang ini adalah hal yang sangat menarik, paling menarik di dunia. Tapi ini bukan untuk mereka yang malas, bermimpi cepat kaya, bermental labil, bukan untuk mereka. Karena mereka itu nanti akan mati miskin. Iya, itu hukum alamnya seperti itu. Tidak hanya forex ya. Tidak hanya Udah forex. orang kayak gitu tuh udah. Itu tadi adalah cuplikan dari waktu saya podcast diwawancarai mengenai investasi oleh salah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau itu dosen ekonomi dan saya ngajar kewirausahaan. Dan ya itu yang terjadi seperti itu. Itu pesan saya, benar-benar kalian harus ingat. Ya. Jangan mati miskin hanya gara-gara kebodohan. Dalam dunia trading, forex, saham, binary, judi, ya itu sudah menjadi sesuatu yang ngambang ya. Ini bedanya antara judi dan tidak judi itu apa? Tapi kalian bisa nonton di podcast saya itu tadi. Nanti saya tulis channelnya di bawah. Saya terangkan di situ bahwa bisa judi bisa tidak. Saya selalu suka pakai G-Shock karena ya bagus aja, nggak kayak Pretty Boy gitu. Kalau yang smartwatch yang ini. Nah, saya tuh sempat nyari-nyari smartwatch lain. Tapi kok bentuknya kayak Pretty Boy gitu semua ya, yang benar-benar the man, real man-nya cuman G-Shock ternyata, dan G-Shock ada smartwatch. Makanya akhirnya saya jatuh cinta sama G-Shock tuh berawal dari jam ini. Baru aja gitu, nggak lama. Hari ini adalah hari kedua bulan puasa teman-teman. Jadi mungkin dalam bulan puasa ini saya tidak bisa terlalu banyak upload. Saya tuh pengennya setiap hari. Biasanya tahun-tahun sebelumnya saya tuh upload setiap hari kan. Nah, rencananya tahun ini saya tuh upload sehari 2 kali, 2 video, tapi non editing. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena ternyata masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kami para pengusaha itu kalau setiap tahun itu harus mengspesialkan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadi pas puasa. Kenapa harus spesial? Karena kami harus menyisihkan uang yang banyak untuk THR para karyawan. THR itu kan 2 kali gaji ya. Sementara kinerjanya mereka menurun 50%. Ya nggak apa-apa, itu setiap tahun seperti itu. Jadi sudah sebuah tradisi yang memang kami pengusaha harus bisa menerima konsekuensi itu. Jadi hubungannya, jadi saya juga harus bawa pulang kerjaan. Saya harus 50% kerjaan kantor A, kantor B, kantor C itu harus saya kerjakan sendiri. Sehingga waktu saya banyak tersita untuk memberesin. Jadi saya usahakan seminggu ini, kayaknya nggak selesai deh, 2 minggu ini saya sambil bikin video sama menyelesaikan pekerjaan kantor yang 50%, karena ya sudah tidak efektif. Karyawan-karyawan saya kerjanya, kinerjanya menurun 50%. Ini aja tadi, ini sekarang jam 1:30, 2 sore. Ya. Saya telepon itu loh ke kantor, nggak ada yang ngangkat. Begitu ada yang ngangkat, saya cari orang IT-nya, katanya, Pak lagi tidur loh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya juga puasa sambil kerjain semuanya di rumah pun nggak kerasa, atau udah waktunya buka puasa, ya kan? Dan mungkin vlog-vlog saya isinya di bulan puasa ini tidak terlalu berat-berat, jadi ringan-ringan aja, mungkin sharing-sharing apa yang bisa saya share. Next vlog saya pengen ngomongin masalah taksi terbang. Taksi terbang itu loh, gatel saya pengen ngomong ke kalian. Next vlog ya. Tapi ingat, vlog kali ini saya tutup dengan kata-kata, jangan jadi orang yang malas. Jangan bermimpi kaya hanya dengan naruh uang terus kaya. Itu gak ada ya. Gak ada. Kerja, harus kerja. Kalau mau punya uang banyak harus kerja. Kumpulin uang yang banyak baru punya modal untuk bikin usaha. Kecuali Anda lahir berwujud itu sudah kaya, itu beda-beda cerita. Tidak ada yang perlu diceritakan lagi. Itu sudah biar berjalan. Tinggal gimana pandai atau tidak meneruskan warisan usaha itu tadi. Itu udah beda lingkup ya. Tapi yang saya ingin sampaikan ke kalian, ingat ya, jangan sampai tergoda investasi, trading. Bukan untuk yang bermimpi cepat kaya, mati miskin nanti terakhirnya. Nggak kebayang sih ya, kalau dulu saya terima itu tawaran dari Binomo, mungkin saya udah jadi crazy rich. Di garasi sudah ada Ferrari, terus apa lagi, Rolls Royce sudah ada.